Perkenalkan, nama saya Kade Ali Fernando, NPM 19751035 dari program studi D3 Agribisnis, mata kuliah Bisnis Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan budidaya ikan lele dan perencanaan budidaya ikan lele. Oke, selanjutnya tahap-tahapan budidaya ikan lele. Ikan lele sendiri sudah menjadi sebuah ikan air tawar yang banyak sekali rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi ikan lele untuk dijadikan sebagai lauk atau apapun itu sebagai bahan produk sebuah makanan. Oleh sebab itu, banyak kalangan di Indonesia menjadikan ikan lele sebagai ladang uang mereka yang tidak lain sebagai bisnis atau usaha dalam bentuk budidaya ikan lele. Oke, tahap yang pertama yaitu persiapan lahan untuk budidaya ikan lele. Tentunya kita harus sedia lahan terlebih dahulu untuk budidaya ikan lele. Pada tahapan ini, tidak ada kriteria khusus sebagai lahan budidaya. Tergantung seberapa besar lahan yang Anda miliki sebagai lahan budidaya nantinya. Nah, namun ada sedikit hal-hal yang kecil yang perlu Anda atau kita perhatikan dalam penyiapan lahan budidaya ikan lele. Itu yang pertama, jauh dari hama predator seperti bewak atau ular. Yang kedua yaitu lahan yang bersih agar terhindar atau mengurangi resiko ikan lele terserang penyakit. Oke, yang ketiga yaitu lahan yang terbuka yang tersinari oleh matahari secara langsung. Nah, tahapan yang kedua yaitu persiapan kolam. Ada banyak macam jenis atau tipe dalam budidaya ikan lele. Tentunya dalam setiap kolam memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dalam penerapan budidaya. Macam-macam kolam yang biasa digunakan untuk budidaya ikan lele adalah sebagai berikut. Misalnya kolam tanah, kolam terpal, kolam semen atau batu, dan keramba atau jaring apung. Nah, ada beberapa tahapan penting untuk diperhatikan sebelum melakukan penebaran benih ke dalam kolam. Ada beberapa tahapan yaitu menentukan ukuran dan kedalaman kolam, pengeringan pembasmian mikroorganisme, melakukan pengapuran pada kolam tanah, pengelolaan air pada kolam. Nah, tahapan ketiga yaitu pemilihan dan penebaran benih ikan lele. Dalam melakukan pemilihan benih ikan lele, Anda bisa membaca artikel berikut yang menentukan jenis ikan lele yang bisa Anda budidayakan. Tentukan jenis yang mana baik menurut Anda untuk budidaya. Namun berbagai kalangan pengusaha budidaya ikan lele di Indonesia sangat banyak mereka yang membudidayakan jenis-jenis ikan lele sangkuriang. Ikan lele sangkuriang sendiri merupakan hasil perbaikan dari keturunan ikan lele dumbo. Nah, saatnya melakukan penebaran ke dalam kolam. Bibit budidaya ikan lele dalam melakukan tebar benih lele sebaiknya lakukan beberapa tahap. Nah, misalnya memasukkan benih ke dalam ember seperti atau kita masukkan ke jaring apung berukuran 1 meter persegi. Yang kedua yaitu kemudian masukkan ember yang berisi benih tadi ke dalam kolam secara pelan-pelan. Terus yang ketiga, lalu diamkan selama 15 sampai 20 menit. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan keberadaan benih terhadap kolam atau kolam baru yang digunakan untuk memperbesaran. Karena jika tidak, benih ikan lele bisa beresiko mati karena stres dengan suasana iklim yang berbeda atau baru. Oke, tahap selanjutnya itu tahap keempat, perawatan beserta pengendalian hama dan penyakit. Perawatan dan membudidayakan ikan lele sangat menentukan kesuksesan seorang pengusaha pembudidaya lele. Karena dalam membudidayakan lele tentunya Anda harus disiplin dan konsisten dalam perawatannya. Ada beberapa tahapan yang perlu Anda lakukan dalam langkah perawatan budidaya ikan lele. Nah, berikut tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu persediaan pakan. Maksudnya di dalam pemberian pakan, pada umumnya lele diberikan pakan setiap 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Nah, yang kedua yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah produk penurunan sehingga menurunkan tingkat keberhasilan dalam budidaya lele. Ada beberapa hama yang dapat menurunkan tingkat keberhasilan dalam budidaya lele. Di antaranya ular, burung, dan biawak.
Nah, Anda bisa melakukan pemagaran atau pagar sekeliling kolam budidaya untuk mencegah hal tersebut. Sedangkan penyakit yang sering menyerang dalam budidaya ikan lele diantaranya adalah bintik-bintik putih, kembung pada perut, terhadap luka di kepala. Nah, untuk melakukan pencegahan itu, Anda bisa mengontrol kualitas air agar tetap bersih dan tidak mengandung hal-hal yang buruk yang akan berpengaruh ke ikan lele. Nah, yang ketiga yaitu melakukan penyortiran ikan lele. Penyortiran dapat dilakukan setelah umur sekitar 20 hari. Nah, tujuan penyortiran ini untuk memisahkan ukuran lele yang kecil dan besar, karena diketahui ikan lele merupakan hewan yang kanibal. Nah, maksudnya itu yang ikan lele yang lebih besar akan memangsa atau memakan ikan lele yang lebih kecil. Nah, tahapan selanjutnya itu tahapan yang kelima, yaitu tahapan panen dalam budidaya ikan lele. Ikan lele bisa Anda panen setelah 3-4 bulan semenjak benih ditebang. Biasanya ikan lele siap konsumsi mencapai bobot 8 ekor sampai 10 ekor per kilogram. Namun Anda bisa menyesuaikan permintaan pelanggan Anda dalam rangka panen ikan lele. Untuk harga ikan lele pada umumnya berbeda-beda di setiap daerahnya. Tahapan yang keenam itu penanganan pasca panen ikan lele. Sistem pengangkutan ikan lele dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara terbuka dan secara tertutup. Pengangkutan secara terbuka umumnya untuk ikan lele berukuran besar yang siap dikonsumsi. Nah, alat yang digunakan adalah tong plastik dan atau bak yang terbuka dari fiberglass. Tong plastik yang digunakan harus disesuaikan dengan jumlah lele yang akan diangkut dan sarana pengangkutan yang tersedia. Sebelum diangkut, lele atau dipuaskan selama 1 hari dengan cara disimpan pada air yang mengalir agar tubuhnya bersih. Nah, tong plastik yang digunakan harus bersih dari kotoran. Keberhasilan pengangkutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti teknik pengangkutan seperti teknik pengangkutan, alat angkut, lama pengangkutan atau jarak tempuh, jumlah dan ukuran lele, serta waktu pengangkutan. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar dan sehat antara lain, dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 derajat Celcius. Waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. Jumlah kepadatan ikan dan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. Oke, selanjutnya itu perencanaan ikan lele secara rutin. Ikan dapat dibudidayakan secara rutin, artinya diusahakan ikan dapat dipanen atau dipasarkan secara periodik, bisa per minggu, per hari, bulan, atau berdasarkan periode waktu yang diinginkan. Contoh budidaya ikan lele 2 minggu sekali berikut ini. Misalkan ada permintaan untuk ikan lele 2 ton tiap 2 minggu. Rata-rata ikan lele 1 kg berisi 8-10 ekor, maka berat per ekornya adalah 0,125 kg. Nah, 2 ton itu berisi atau 2 ton sama dengan 2000 kg. Nah, 2 ton itu terdiri dari 16.000 ekor. Ikan lele biasanya dapat dipanen pada umur 4 bulan atau 3 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan, jika pada tebal rata-rata per meter persegi terdiri dari 80 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 16.000 ekor per 80 ekor meter persegi, jadi sama dengan 200 meter persegi. Nah, setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyiapan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. LKS sama dengan 200 plus 30% dikali 200 sama dengan 260 meter persegi. Karena umur panen 4 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 8 petak. Nah, 4 bulan itu terdiri dari 16 minggu, jadi 16 minggu dibagi 2 minggu plus 1, berarti membutuhkan lahan 8 petak dikali 260 meter persegi sama dengan 2080 meter persegi.
kolom satu tebar. 2 minggu selanjutnya dalam kolom selanjutnya kolom 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 16.000 ekor. Oleh karena itu diperlukan benih sebanyak 16.000 ekor plus cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi JBK sama dengan 16.000 plus 20% sama dikali 16.000 sama dengan 19.200 ekor per 2 minggu, atau untuk 8 petak sama dengan 19.200 ekor dikali 8 sama dengan 154.000 ekor. Kebutuhan pupuk. Pupuk kandang sama dengan 0,5 kg per 2 minggu atau 0,5 kg dikali 200 sama dengan 100 kg. Pupuk urea 0,15 per kilogram per meter persegi sama dengan 3 kg. Pupuk TSP 0,020 per kilogram per meter persegi sama dengan 4 kg. Pupuk kapur sama dengan 0,075 kg per meter persegi sama dengan 15 kg. Kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. Oleh karena itu kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 12,5 gram, maka berat ikan per kolam 12,5 gram dikali 19.200 ekor sama dengan 240.000 atau 240.000 gram atau 240 kilogram. JP sama dengan 3% dikali 240 kg atau 5% dikali 240 kg sama dengan 7,2 kg atau 12 bahkan sampai 12 kg per kolam per hari. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.